Halo teman-teman, siapa di sini yang sudah dengar tentang IPO paling baru di tahun ini? Ya, IPO saham dengan kode emas. Dari namanya aja, udah bikin kita mikir, wah pasti cuan nih. Tapi sebelum kalian ikut-ikutan FOMO, kalian harus beda dulu. Apa benar IPO ini secerah namanya? Atau cuma euforia sesaat? Jadi gini, emiten berkode emas ini adalah anak perusahaan dari raksasa tambang kita, PD Merdeka Copper Gold Tbk. Karena mereka fokusnya di bisnis penambangan emas, dengan anak usaha andalan mereka, Pani bersama Tambang dan Puncak Emas Tani Sejahtera. Mereka ini yang nantinya akan menjadi mesin pencetak emas. Di IPO ini, mereka incar dana jumbo sekitar 4,9 triliun. Dan yang ditawarkan ke publik itu cuma 10% dari total saham. Sebagian besar masih dipegang Merdeka Copper Gold. Ini menunjukkan mereka punya dukungan induk yang kuat. Sekarang, mari kita bicara fakta yang sebenarnya. Kalau kita lihat prospeknya, jelas menarik. Emas adalah komoditas global. Sering disebut sebagai safe haven saat ekonomi lagi gak stabil. Jadi potensi jangka panjangnya besar sekali. Tapi, di sinilah letak resikonya. Sampai Maret 2025, perusahaan ini masih mencatat kerugian sebesar 9,2 juta US dollar. Kenapa? Karena mereka belum memulai produksi. Ini berarti valuasi mereka saat ini bukan dari pendapatan real, tapi dari potensi di masa depan. Ini poin paling krusial. Dari total dana IPO 4,9 triliun, sebagian besar yaitu 87% atau sekitar 4,2 triliun justru akan dipinjamkan kembali ke induknya, Merdeka Copper Gold. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Kok uang dari investor malah dipinjamkan ke perusahaan lain? Bukan untuk modal kerja atau pengembangan tambang. Jadi menurut kalian gimana? IPO emas ini memang bisa kita sebut sebagai investasi dengan risiko tinggi dan potensi imbal hasil yang tinggi. Saham ini bukan untuk investor yang mencari pendapatan cepat, tetapi lebih cocok untuk investor jangka panjang yang lebih berani menanggung risiko sampai perusahaan ini benar-benar berproduksi dan membukukan laba. Sebelum kalian memutuskan beli, selalu ingat, kepada investor pemula selalu melakukan riset mendalam. Jangan hanya tergiur dengan namanya saja. Pahami betul laporan keuangannya dan alokasi dana yang mereka rencanakan. Apakah IPO ini layak untuk dicoba? Atau kalian lebih memilih untuk menunggu sampai mereka benar-benar cuan? Tulis di kolom komentar ya.